Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini laporan detik keluar masuk semua dana terlampir. Saya mohon penjelasan. Di dalam catatan ada beberapa warga dan pemilik kos-kosan yang tidak tinggal di RT 03 yang susah bayar dan minta keringanan karena kondisi ekonomi keluarga yang tidak baik. Apa boleh kita tahu, Pak? Siapa dan di mana rumahnya? Begitu. Itu pemilik kos. Di sini terteranya seperti itu. Yang di halaman berapa ya, Teh? Di laporan keuangan, Pak. Nah, Di bagian catatan. di bagian catatan ya, Pak. Oh iya. Pak Is mungkin bisa bantu ini gimana maksudnya? Di bagian 4 laporan keuangan di bagian Iya. bawahnya ada Mohon catatan. penjelasannya biar kami tahu. Ya sedikit. Kebetulan karena Ibu Bendahara tidak hadir, ya kebetulan Ada Bapak sebelumnya kami pernah melakukan apa istilahnya ya pengecekan lah ya, pengecekan laporan keuangan bersama Pak RT, dan ini memang tersampaikan oleh beliau bahwa ada ya warga kita yang karena alasan ekonomi sehingga dia mengajukan kadang keringanan tapi juga kadang tidak membayar. Memang ada, kita tidak pungkiri ada, tapi apakah kita etis untuk menyebutkan nama juga saya mohon izin ini karena informasinya insya Allah valid ya, dan itu dimaklumi memang karena kita juga sifatnya tidak bisa memaksa ya, karena sudah mengajukan alasan seperti itu ya kita juga tidak bisa memaksa harus ya, susahnya begitu kita memang. Maksudnya warga yang ada tinggal sini? Enggak, di luar. Oh, di luar. Di luar. Warga yang Iya, orangnya bukan yang menetap di sini, di luar kompleks kita, tapi punya Kos-kosan. Punya kos-kosan. punya Masa aset di tidak sini. mampu, Pak? Nggak mungkin. Ya. Kalau punya dua rumah, punya Bukan kos-kosan. mengeluhnya begitu, ya. Ya saya tidak mengaudit sampai kemana-mana ya, tapi yang disampaikan seperti itu. Ada penyampaian begitu. Itu harusnya ada tukang audit nih, Bu Janet. Ya. Secara lobby kemudian surat menyurat by WA dan lain sebagainya sudah dilakukan. Ya, Masa itu di sudah. alamatnya, Pak? Ya. Di alamatnya ntar saya. Santai nanti yang ngambil. Kolektor. Jadi upaya dari bendahara dan juga Bu RT itu sudah melakukan pendekatan ke yang bersangkutan, baik berupa melalui WA, telepon dan lain sebagainya, masih belum bisa berhasil. Jadi memang kita akui ada, ya. Seperti itu aja dulu. Ngeluh tidak punya kemampuan untuk bayar warga. Gitu. Bukan. Bukan rumah. Tapi Bapak Oh. saja rumah kos. Maaf. Salah. Rumah kosong. Sorry, kosong. Sorry, salah ketik. Masih ada salah. Mohon maaf. Dimaafin nggak Bu ya? Dimaafin. Sorry. Oke, ketinggalan. Oke, dua pertanyaan lagi ya. Tiga lagi, dua lagi mungkin. 5 boleh 5. Wah, jadi banyak ya. Nih, Pak. Ya, silakan Pak Budi. Bu Janet. Masih ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Panitia beserta anggotanya, Bapak RT dan Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Terima kasih tadi Pak RT sudah menyampaikan laporan pertanggung jawaban ya, dan anggap seperti laporan pertanggung jawaban. Jadi Pak, kalau dari kegiatan sudah dilakukan, alhamdulillah Pak ya, kita lihat banyak kemajuan di sini Pak ya. Salah satunya adalah tadi mengenai yang di depan itu Pak ya, cendrawasih dan wasi.
Cuman ini Pak, ini masalah yang ini tadi, kita kan teteh cukup ini ya, cermat ya, ditanyakan masalah itu Pak ya. Jadi Pak mungkin kita kan sudah ada aturan Pak di sini ya, untuk kos-kosan yang berdomisili di RT 003. Jadi Pak mungkin terutama ini yang masalah warga tidak tinggal di sini Pak ya. Jadi kan pertama Pak itu rumah kosong Pak Gun ya. Itu kan dampaknya ke warga sekitar Pak ya. Pertama itu mungkin masalah semak belukar Pak. Satu. Yang kedua salah contoh yang sebelah Mabu Ais, itu Pak mungkin kami kan pernah kita ketemu Pak ada ular berbisa di situ Pak ya. Nah, kita alhamdulillah Pak sudah ada progres dari pengurus RT. Kita sudah bersurat ke yang bersangkutan. Tapi kan sampai sekarang kan memang belum direspon nih Pak. Itu jadi PR kita bersama lah masalah itu Pak. Sebetulnya Pak yang untuk keringanan itu Pak ya, saya rasa Pak kalau mereka warga yang bukan tinggal di sini itu malah memberikan contoh yang tidak baik bagi kita yang ada di sini Pak. Kita saja yang warga di sini tertib dengan aturan Pak, tapi mereka yang tidak tinggal di sini. Mungkin itu Pak jadi tugas kita bersama juga Pak Gun. Jadi Pak yang seperti ini mungkin kita tidak bisa biarkan Pak ya. Menurut saya ini Pak ya, ini tergantung dari warga yang lain. Karena Pak ini kan berdampaknya ke lingkungan kita juga Pak masalah ini. Jadi mungkin kita harus lebih tegas Pak yang masalah seperti ini kan. Jadi kalau misalnya sudah beberapa kali tidak ada action juga, kita bisa datang ke tempat beliau Pak. Jadi itu aja Pak, mungkin secara kinerja alhamdulillah Pak Gun yang selama memimpin kita 2 periode banyak kemajuan yang ada di sini Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Buding masukannya dan juga tadi si Teteh ya. Terima kasih atas masukannya. Ya itu memang PR kita untuk rumah-rumah yang kosong yang pemiliknya nggak ada di sini, gitu Pak ya. Nah ini nanti untuk kedepannya insya Allah akan kita usahakan kita datangi rumahnya seperti yang dulu pernah kita coba ya ke pemilik rumah salah satu rumah yang kosong di sini, kita datangi ke rumahnya, akhirnya beliau berkenan bayar gitu waktu itu. Nah ini pun untuk kedepannya insya Allah kita akan datangi rumahnya ya yang pemilik rumah yang kosong itu supaya beliau itu mau ikut tertib membayar dana warga. Itu kira-kira Pak Budi. Terima kasih atas masukannya. Satu orang lagi. Semuanya, saya hanya menyampaikan ya, agar kerja kurang ganggu, Menyalakan. Halo, ada? Ya, saya ulang ya. Selamat siang, selamat sore buat Bapak-bapak dan Ibu semua. Ya, saya hanya tempat terganggu ya di RT kita ini. Semuanya sih udah lumayan bagus ya. Pemenang ini bangga. Tapi ada satu hal yang saya kurangin ya. Kita keluar rumah itu kok maaf ya bau, maaf ya kok tai kucing lah sebelah sana sebelah setiap pagi itu udah numpuk di sini numpuk di sana. Mohon aja gitu supaya yang memelihara kucing itu kesadaran kalau memang senang ya kurunglah di rumahnya, jangan berkeliaran. Kucing liar. Kalau kucing peliharaan kucing liar, saya udah pernah ngomong sama Pak Reno. Ya udah nanti kita ini deh kita tangkap, tapi makin banyak jadi itu aja sih. Nggak ada yang lain. Itu yang kucing berak kemana-mana yang liar. Iya itu di Jakarta aja kayaknya udah nggak boleh tuh kucing dipelihara sama Haji. Karena kaitannya kecil dan bau. Iya. Dan wanginya kemana-mana gitu. Itu aja sih. Kalau ada yang protes ya silahkan kurung aja, diam aja. Gimana caranya lah supaya tidak berkeliaran ini gitu. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Janer atas masukannya. Ya memang kalau kita lihat ya sehari-hari banyak kucing berkeliaran gitu. Tapi memang kadang-kadang kita bingung kok ada kucing yang nggak kita kenal gitu. Iya. Ada lagi Kemarin ada kucing tuh malam. Iya. Itu ya orang ini yang
tahu-tahu ada yang naruh, siapa kali yang naruh uang di sini kali. Jadi sering banget kita lihat seperti itu. Di sini pun saya lihat tuh kucing baru gitu. Nggak kenal kita kucing baru. Malam itu Pak Bun, ada suara kucing tuh, anak kucing banyak mana? Iya, dari mana dia kan? Iya. Iya, iya, tapi itu masukan yang bagus Bu Janet ya. Coba nanti kita usahakan bagaimana caranya. Tempo hari kita pernah ngobrol sama Pak Lurah ya, bagaimana caranya. Tapi dari Pak Lurah ini belum ada solusi kayaknya. Nanti memang akan dicoba tingkat yang lebih tinggi gitu kan. Ada juga yang siapa yang jarang Pak. Orang ada lewat siapa Ya, ya ini PR buat kita bersama ya, Bu ya, Bapak-bapak Ibu sekalian, itu PR buat kita bersama. Mudah-mudahan nanti kita bisa mencari solusi kucing-kucing yang berkeliaran. Demikian Pak Ketua Panitia, ada 3 pertanyaan.